Pemirsa, kehidupan komedian Kiwil kembali menjadi sorotan pasca mantan istrinya Rohimah menjual rumah yang dulu pernah ditinggali dan disepakati Kiwil untuk anak-anaknya bersama Rohimah. Alih-alih rumah yang punya banyak kenangan itu dihibahkan untuk anak-anaknya, namun Rohimah di luar sepengetahuan Kiwil justru sudah menjual rumah tersebut tanpa mengetahui harga jual terakhir. Kiwil sempat kaget mendengar hal tersebut lantaran tiba-tiba saja kedua anak Kiwil, Nanda dan Awil, didampingi notaris menyambangi kediamannya bersama Fenty di Bandung untuk meminta tanda tangan Kiwil terkait syarat persetujuan penjualan rumah. Ya alhamdulillah kan seperti yang kemarin-kemarin yang masalah rumah, intinya si Nanda dan Awil ini datang untuk minta tanda tangan persetujuan dari bapaknya gitu loh. Karena takut nanti ujung-ujungnya itu ada hak yang bersama gitu. Nah untuk mengantisipasi itu mintalah tanda tangan dari saya persetujuan begitu supaya nanti di belakang hari nggak ada masalah, itu aja intinya sih. Ya nggak masalah, sebenarnya nggak masalah karena pada dasarnya dari dulu kan sudah saya bilang gitu, semua harta penghasilan yang udah saya berikan kepada istri saya ya milik istri saya gitu. Awil cuma nelfon doang, cuma kalau malam emang satu hari sebelumnya Pak, habis sholat tahajud emang sih beberapa seminggu lah gue ngimpin si Awil kan. Dari malam itu nggak nyangka kaget bisa datang ketemu, alhamdulillah ya kangen-kangenan lah sama Awil gitu. Sempet kaget gue pikir rumah gue bakal digerebek nih apa gitu ya, acara apa aduh, ketika ada lawyer pengacaranya, kemudian ada dari BPN-nya, dari notaris datang, dari notaris Bandung sama notaris Jakarta datang semua gitu, intinya meminta tanda tangan persetujuan penjualan rumah gitu supaya nanti di belakang hari nggak ada tuntutan gitu. Karena kalau masalah tuntutan saya bilang nggak ada masalah, karena pada dasarnya dari dulu saya bilang saya dalam konsep berumah tangga, setiap penghasilan yang saya dapat itu sudah hak istri, tinggal bagaimana dikelolanya yang baik gitu. Kalau dijual berapa? Kisaran. Pokoknya pasaran sekiraan saya bisa beli rumah lagi, utang saya lunas, mau sekolahan, mau ke teman-teman, utang saya lunas, terus bisa buat nanti buat usaha, udah gitu aja cukup buat saya. Saya bisa berjalan dengan sisa uang yang memang saya tidak harus ngutang-ngutang lagi sama orang. Memang sebelumnya diketahui pasca bercerai dengan Kiwil, demi menyambung hidup, mantan istri Kiwil, Rohimah, berkeinginan untuk menjual rumah. Upaya menjual rumah tersebut juga kabarnya dilakukan Rohimah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Ya, kemarin-kemarin ya saya tutup lubang gali lubang. Dengan kondisi saya seperti ini, makanya saya jual rumah, saya nutupin untuk semuanya. Dan saya jual rumah, saya harus bisa beli rumah, saya harus bisa ngelunasin semua utang-utang saya, utang-utang sekolah, apapun itu saya lunasin semua. Saya punya usaha, udah itu aja. Udah alhamdulillah, tinggal nunggu PBB turun langsung pelunasan. Semalam dari pembicaraan dari anak saya udah laku, tinggal jual belinya aja, tinggal tanda tangan saya aja dong kok. Jadi kalau misalnya Kiwil udah tanda tangan, berarti udah sah dijual gitu. Sebenarnya nggak perlu dikasih tahu karena gue udah perjanjian sama anak-anak ya, bahwa sama si Rohimah juga, bahwa apapun yang udah gue berikan sama Rohimah itu jadi milik Rohimah dan anak-anak gitu. Jadi nggak kalaupun dijual ya, kalau tanda tangan kan hanya formalitas, tapi intinya itu udah diserahkan kepada Rohimah gitu. Nasi sudah menjadi bubur, hal yang sudah terjadi nampaknya tak ingin disesali Kiwil. Kiwil mengikhlaskan, terlebih kabarnya uang hasil penjualan rumah rencananya akan dibelikan rumah lagi oleh Rohimah. Selain itu, uang tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan masa depan anak-anaknya dalam pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Kalau sayang ya sayang lah pastinya, tapi kalau untuk kedepannya memang harus dijual. Kalau untuk kedepannya memang harus dijual. Saya nggak bisa lama-lama tinggal di sini, gitu. Satu, ini rumah gede, belum rapi-rapi. Kondisi saya udah single parent, kapan rapinya gitu loh. Terus udah gitu, saya juga udah lelah rumah segini gedenya dengan kondisi saya seperti ini. Saya harus bebenah sendirian. Saya berpikir ya udahlah, mendingan saya pindah dengan cari rumah yang lebih kecil, rumah yang bisa memang buat saya rawat diri, nggak usah pakai bantuan orang gitu kan. Rumah yang benar-benar nyaman buat saya, benar-benar saya membuka lembaran baru, benar-benar semuanya serba baru buat saya. Ya intinya kalau memang untuk anak-anak, karena
dasarnya Rohimah kan untuk anak-anak, ya udah kalau demi untuk anak-anak silakan aja, nggak masalah buat saya sih. Saya berharap sih Rohimah bijak lah dalam mengatasi keuangan mana untuk anak-anak gitu. Saya juga diserahkan sama anak saya yang paling besar, si Nanda, bisa berkomunikasi dengan ibunya, mengelola ya uang hasil penjualan rumah itu. Nggak ada sama semuanya yang berhubungan dengan mantan saya itu nggak ada harta gono gini, semuanya ambil gitu. Jadi nggak ada cerita yang namanya gue tuh ribut. Rohimah sendiri sejak belum lama bercerai usai 3 bulan menikah dengan pria Turki bernama Zeki cukup struggle dengan kehidupannya. Saat itu sambil berupaya menjual rumah, Rohimah juga menjajal berdagang dan menjual lontong sayur hingga ayam kremes. Alhamdulillah, Bunda dikasih sehat, dikasih berkah yang barokallah dari Allah. Bunda bisa buka usaha lagi walaupun gerobak Bunda sudah tidak ada karena kemarin waktu mau lebaran kurang seminggu anak-anak jual karena katanya nggak ada uang untuk lebaran. Aduh sedih banget ya, sampai segitunya ya Allah ya. Lagi nikmatin banget walaupun capek tapi minimal aku merasakan semuanya, aku bawa nikmat, aku bawa enjoy, aku bawa relax, bener-bener aku menikmati dagang ini bener-bener memang karena Allah yang pertama, terus yang kedua untuk kehidupan aku sama anak-anak, itu aja. Yang penting aku jangan sampai ngemis-ngemis sama orang, udah itu aja. Ya kalau anak-anak mau ngemis sama bapaknya ya wajar lah, itu bapaknya lah. Namun terlepas dari permasalahan jual rumah, sebagai mantan, Kiwil berusaha bersikap bijak dan memberi saran untuk Rohimah agar menggunakan uang hasil jual rumah untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Ada masukan bahwa uang itu nanti akan dibelikan rumah yang lebih kecil ya, dan cukuplah buat Awil, Nanda, Dinda gitu. Jadi dan buat biaya sekolah, makan, dan buat modal usaha. Yang penting sih modal usaha. Terus lanjutin kuliah dan juga khususnya buat abang ya yang lagi mandiri untuk buka usaha. Cari ini. Jadi sekarang ini mereka harus fokus ke wirausaha aja, baik Dinda gitu. Sudah terkendali, rumah bisa dapat, rumah baru bisa dapat, utang lunas, saya punya usaha toko serba ada. Untuk ke depan sampai 3 bulan saya masih ada sisanya, untuk makan segala macam masih ada, udah itu aja. Di luar permasalahan yang terjadi, Kiwil tetap bersyukur lantaran semua anak-anaknya memiliki hubungan yang baik dengannya sekalipun beda ibu. Dalam waktu dekat, Kiwil berencana akan mengumpulkan semua anak-anaknya untuk bisa berlibur bersama sekaligus mempererat tali persaudaraan anak-anaknya. Dari pihak istri mau juga tahun depan tahun ini ya, mau ada jalan-jalan lah, semuanya dikumpulin. Itu juga kalau didoain, diizinin sama emak-emaknya semua, saya mau ngambil anak-anak saya semua untuk liburan gitu. Ya apa ya, hampir sama kayak inilah sinetron Meteor Garden lah, romantis banget gitu. Pokoknya kita nangis-nangisan lah, karena gue juga orangnya tahu kalau urusan anak melo banget, dan emang gue tumpahin semua rasa kerinduan gue sama anak-anak gitu loh. Jadi kalau gue anak-anak gue datang ke sini ketemu sama ibunya kan, ibu sambungnya pelukan sama kangen-kangenan. Bahkan di sini anak-anak gue juga sama open gitu, sayang gitu, perhatian gitu. Ya kayak gitu aja. Teteh juga, istri saya juga nggak boleh beda-bedain mana anak saya sama anak ini gitu loh. Mau anaknya dia, saya juga gitu sama anaknya mau begitu seperti anak saya sendiri gitu. Khususnya buat anak-anak saya, Nanda, Dinda, Awil, Reza, ya, Rifki, Mesya, Al-Khalifi, Aura, Ringgi, sama Pencil. Sebagai bapak, orang tua, satu prinsipnya meminta kepada anak-anak semua, jadilah anak-anak yang baik. Belajarlah jadi orang baik. Orang tua seperti papa ini ya sama ayah ini hanya berharap itu saja, nggak mau muluk-muluk. Nggak perlu kamu kaya, nggak perlu kamu cerdas, nggak perlu kamu pintar, nggak perlu kamu sukses ya. Yang penting kamu jadi orang baik.
Pemirsa, 8 Agustus 2023 lalu, pengacara Razman Arif Nasution menjalani pemeriksaan di Bareskrim atas pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris. Pemeriksaan tersebut berdasarkan permintaan Razman lantaran pada 2 Agustus 2023 lalu batal diperiksa. Sebelumnya diketahui Razman sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Hotman melaporkan Razman Nasution pada 10 Mei 2022. Selain Razman, Hotman juga melaporkan Iklim Hakim yang diketahui merupakan mantan asisten pribadinya. Razman hadir didampingi kuasa hukumnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan pemeriksaan selesai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Razman yang ditemui awak media usai pemeriksaan mengungkap mendapat perlakuan baik oleh penyidik selama pemeriksaan. Razman juga mengungkap dirinya mendapat kurang lebih 36 pertanyaan dari penyidik. Hari ini saya menemukan situasi yang baru, cara bertanya yang smooth, cara menjawab yang diberikan dengan leluasa, sehingga saya dan tim mampu mencerna semua pertanyaan dan menjabarkan jawaban dengan runut dan terukur. Kita diperiksa tadi mulai dari jam 12 ya. 38 pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Razman Haji ya. Tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada tegangan di atas. Kawan-kawan bersabar. Seperti apa lagi next lanjutan dari perkara ini, kita doakan bersama bahwa yang benar, salah adalah salah. Dari pemeriksaan yang dijalaninya meski sudah berstatus tersangka, namun Razman tetap optimistis kasus yang menjeratnya bisa selesai sesuai dengan harapan dan tidak sampai ke pengadilan. Saya percaya mereka ini akan mampu untuk kasus ini tidak sampai di peradilan. Pun demikian, seandainya sampai di peradilan, saya yakin mereka ini akan mampu membebaskan saya. Karena saya sudah memaparkan seluruhnya bahwa saya hanya menjalankan tugas profesi saya sebagai seorang lawyer yang dalam rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022. Pertarungan ini sudah sampai 16 bulan. Saya percaya penyidik yang sudah sangat profesional, saya sudah menghadirkan 3 ahli. Dan saya kembali mengajukan 4 ahli. Dari keterangan-keterangan mereka, dari pemahaman yang dilakukan oleh tim hukum saya percaya insya Allah kasus ini akan bisa segera selesai. Ya, dalam hal ini, Razman merasa dirinya dilindungi oleh undang-undang di mana ia adalah seorang advokat yang mempunyai imunitas ketika menangani sebuah perkara. Di lain sisi, Razman justru merasa mantan kliennya Iklim Hakim adalah dalang dari perseteruannya dengan Hotman Paris. Bang Razman orang yang benar-benar menjadi semua pengalaman yang tidak pantas ditudingkan kepada beliau tetap kontrol dengan menyelesaikan dengan satu persatu. Kadang-kadang ini banyak terindikasi ya, sekali lagi saya sampaikan terindikasi. Ini seperti permainan sandiwara karena ada hal di antara yang tidak menyenangkan sehingga melibatkan mempermainkan hukum itu sendiri. Masa nilai pacaran kok hukum dipermainkan? Ini kan luar biasa. Dari awal saya sampaikan Iklim Hakim dengan Hotman Paris berpacaran, diakui di depan Kombes di lantai 16. Nah ini apalagi kok masih seorang pengacara ditersangkakan? Ini luar biasa. Di mana hak imunitas pengacara itu sendiri? Saya percaya bahwa terkait dengan SKB 3 Menteri, terkait dengan Undang-Undang Advokat, terkait dengan putusan MK, saya yakin bahwa tidak satu pun bisa mengenai saya. Itu. Yang terakhir sebelum kalian tanya, kalau kalian cermati pernyataan saudara Hotman Paris Hutapea minggu lalu, dia bicara begini,
sebenarnya kasus ini bermula dari Iklima. Itu kata-kata dia, Pak Sekjen. Sebenarnya kasus ini bermula dari Iklima Kim. Iklima Kim mungkin waktu itu ada yang tidak nyaman dengan saya. Dia ceritalah kepada Rasman, kata dia. Lalu kemudian Rasman menambahi, ini kata dia ya, sehingga muncul fitnah. Nah kalau Hotman sadar dengan kata-kata ini, maka harus dia cermati juga kata-kata saya Senin lalu, bahwa saya merasa dijebak oleh seorang Iklima Kim. Yang ada hari ini kalau kita jujur, baik Hotman maupun Rasman, kami berantam gara-gara ulah seorang perempuan yang bernama Iklima Kim atau Putri Iklima April. Ketika dia sebelum dengan saya menjadi kuasa hukum dia, kan kalian sudah dengar juga bahwa dia pernah mulai membayangkan ada sesuatu yang tidak nyaman dengan orang. Lalu kemudian bertemu dengan saya, dia tanda tangani kuasa. Dia ceritakan ke saya bahwa dia dilecehkan oleh seseorang pengacara yang diduga Hotman Paris. Dia tanda tangan kuasa dan belakangan saya tahu dia sudah mulai mengakui di pemeriksaan. Lalu kemudian gaduh dan setelah itu dia tarik diri dari saya, cabut kuasa sepihak dengan alasan diselesaikan sendiri. Dia sebut pula saya seolah-olah ingin melecehkan dia. Kemudian dia mengatakan saya merekayasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Lalu kemudian kami bertengkar dengan Hotman sampai dengan hari ini. Secara cermat saya lihat bahwa persoalan ini ada di Iklima Kim. Sementara itu, di luar kasus yang tengah dijalaninya sebagai tersangka, Razman Nasution juga mendatangi Polda Metro Jaya bersama para saksi guna pemeriksaan atas laporan terhadap mantan kliennya, Iklima Kim. Dalam pemeriksaan kali ini, Razman bersama para saksi membeberkan bahwa Iklima sejauh ini tidak pernah mengakui bahwa ia pernah menandatangani surat kuasa, di mana menurut pengakuan dari Razman, Iklima telah mendatangi surat kuasa di salah satu hotel di Jakarta. Nah, pertama kedatangan saya dalam rangka menambah saksi fakta dari saya selaku pelapor terhadap saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim. Karena itu saya akan menghadirkan dua orang, Bapak Dr. Abdul Hadi SHMH. Nah, ini beliau. Pak Abdul Hadi lah orang yang membuat surat kuasa, ya Pak Adi ya? Iya. Dan Pak Abdul Hadi lah yang menyaksikan sendiri bahwa saudara Iklima menandatangani kuasa. Juga menghadirkan Ibu Eli Danetti. Pertama, kalau Ibu Eli Danetti, bahwa Ibu Eli Danetti lah yang mendengar langsung dan melihat pengakuan Iklima Kim ketika konfrontir di bawah sumpah. Setelah ini akan diberikan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada saya, lanjut ke pemeriksaan terlapor. Dan saya juga sudah sampaikan akan mendatangkan dua ahli bahasa dan ahli pidana yang kompeten dan tahu betul kasus ini. Tak hanya itu, sejauh pantauan, Razman menilai Iklima bukan sosok yang patut dicontoh sebagai anak muda berkaitan dengan postingan-postingan Iklima di media sosial yang terlalu mengumbar bentuk tubuh. Kali saya minta kepada Pak Hotman Paris agar mengurus pacarnya. Ya Pak, kan Bapak ngaku tuh bahwa Iklima Kim pacar Bapak. Sekarang dia bohong di depan publik lagi. Saya menyatakan mereka berpacaran bukan nebak-nebak. Ini pengakuan langsung dari Pak Hotman Paris di lantai 16 di depan Kombes Helpis. Di sini saya tetap menyampaikan kepada Iklima Kim, kamu masih muda, jaga moral dan etika, jangan umbar-umbar karena masa depan kamu masih panjang. Sementara itu diungkap Razman, tim penyidik Polda Metro Jaya juga sudah berjanji kepada dirinya sebagai pelapor bahwa nantinya akan memanggil Iklima untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Lantas apa harapan Razman terkait kasusnya dengan Iklima yang sudah bergulir selama 16 bulan terakhir? Jadi gini, orang sudah muak. Perdebatan ini sudah 16 bulan. Tapi yang dilihat orang ada apa gitu. Saya kalau untuk perang terbiasa sudah. Tapi menurut saya sudah tidak logik lagi gitu. Ini antara Hotman dengan Kim yang kita duga ada permainan. Maka saya laporkan Kim. Kimnya lah yang akan nanti terseret ke dia. Gak mungkin Kim bisa lolos karena dia jelas tanda tangan kuasa. Jelas dia ada di samping saya preskon.
jelas dia menyatakan ke Preskon bahwa dia juga tidak menandatangani kuasa, tidak pernah bilang pelecehan. Pertanyaannya, kalau dia tidak melakukan, menyatakan ada diduga dilecehkan Hotman, ngapain dia tanda tangan kuasa? Emang dia apa? Kan enggak, dia bukan buta huruf, istri saya saksiin. Jadi intinya Iklim Hakim dan nanti akan bicara dia keterlibatan Hotman seperti apa. Jadi dua orang ini saya akan kejar sampai mereka diproses hukum, karena saya duga Iklim Hakim kolaborasi dengan Hotman untuk merusak nama baik saya. Seperti itu. Dan saya tidak ada urusan dengan Hotman, karena bagi saya Hotman bukan siapa-siapa. Tidak ada hebatnya, tidak ada jagonya, biasa saja di mata saya dia.